Batu aji atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan batu akik ini merupakan salah satu potensi besar yang ada di Kabupaten Sukabumi. Bahkan ada beberapa kecamatan yang mayoritas penduduknya merupakan pengrajin batu aji. Salah satu di antaranya adalah Bapak Bebeng Anwari yang berada di Desa Cimerang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Bapak Bebeng ini merupakan salah satu pengrajin batu aji yang masih sangat eksis sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdirinya saya dari tahun 79. 79 ya? Ya, tahun 79 itu kalau dulu kan nggak punya seperti mesin-mesin kayak sekarang, mesin potong gitu. Dulu mah kan hanya cukup dipukul aja gitu. Ya, setelah dipukul-pukul itu kami selalu mendekati dengan orang perindustrian gitu yang dari Kabupaten Sukabumi. Saya selama itu dibina terus gitu, sampai dari perindustrian itu saya mendapatkan salah satu bantuan ya, semacam mata gergaji, mesin gurina. Nah setelah itu kan sekarang makin ada kemajuan, langsung saya sampai bisa memproduksi mesin-mesinnya, terus sampai berjalan produksi sampai bisa ke luar negeri gitu. Tapi kalau setelah itu sebelumnya ke Bali, ke Bandung, ke Jakarta itu udah lumayan gitu. Pak, emang mayoritas di desa ini tuh semuanya pengrajin batu aji atau gimana Pak? Ya semuanya itu dulunya kan dari Cipesing ini, Desa Cimerang, orang tua dulu tuh di batu semua di sini ya. Nah setelah itu kan dari Sukaraja, dari Sagaranten, dari pelabuhan itu belajar di orang tua di sini dari gitu. Sini ya, Pak? Dari sini. Oh, terus ini Pak, produk yang dihasilkan Pak, produk yang dihasilkan dari kelompok usaha bersama Eva Permata ini apa aja Pak? Nah, kalau pertama kan itu batu cincin ya. Batu cincin sampai ribuan pemesanan itu. Dulu kan nggak bisa mendapatkan produksi ribuan ya, karena kalau dulu kan paling satu hari dapat 10, 5, tapi setelah ada dari binaan dari perindustrian itu bisa mencapai sampai 50, 100 gitu satu orang itu. Bapak, kalau saat ini tuh selain batu cincin itu ada apa aja Pak? Oh banyak juga semacam lempengan gitu, terus mainan-mainan, gajah, kura-kura gitu, terus piala-piala juga gitu ada. Kalau sampai sekarang itu nggak ada yang istilahnya tidak ada produksi yang ketinggalan kayak dulu gitu, karena berarti sekarang udah mahir gitu. Sekarang kayak ini Pak, kayak perhiasan wanita kayak gitu juga kalau, Bapak bikin? Iya, cincin gitu, giwang, liontin gitu. Terus itu sampai sekarang pengrajin sekarang udah mulai memproduksi juga, karena sekarang banyak pekerjaan online itu Bu. Ini Pak, pemasarannya masih di lokal sini kan tadi Bapak udah jelasin juga sedikit ya tadi ada ke Jawa dan Bali. Terus itu selain ke Jawa Bali ada ekspor ke ini nggak Pak? Ada dulu ke India sama itu Hong Kong dulu. Tapi kemarin kan terhambat oleh COVID itu. Pemasaran masih sama lancar atau ada berkurang apa naik apa gimana? Enggak, berkurang itu. Ya? 100% itu. 100%. Berarti ekspor juga itu berkurang. Berkurang ya? Tidak ada aja gitu. Iya. Terus ini Pak, yang sudah gabung di kelompok usaha bersama Bapak ini ada berapa ini Pak? Ada berapa orang dan yang kerja ada berapa orang itu? Kalau kelompok itu ada 69, hampir 70 kelompok itu anggotanya. Tapi yang kerja di sini hanya 9 orang aja gitu, iya. Cuman yang lainnya mungkin di rumahnya masing-masing. Di rumah gitu di rumah masing-masing sih masih banyak sih sekarang sih. Kalau untuk omsetnya ini Pak, kalau diuangkan gitu. Nah, kalau diuangkan mungkin itu sekitar 100 jutaan 100 kalau juta dulu per ya. bulannya. Per bulannya. Tadi itu tuh kapasitas produksinya berarti untuk batu cincin sendiri tuh sampai 10.000 ya Pak? Iya, nah itu kan kalau batu lain-lain ya Lain-lain, harganya. Sekarang bahan baku batu itu kan dari 10.000 sampai ratusan juta ada gitu. Kalau semacam batu Garut, Bacan ya, itu kan harganya sampai mencapai 700.000 per kilo. Itu kan harga jual satu cincin itu sampai bisa mencapai satu, kalau yang kualitas bagus sampai mungkin kena 500 juta katanya ya, satu. Saya lihat dan saya
riset juga Iya. gitu ya. Emang banyak harganya sampai ratusan Iya. juta itu. Itu Pak, kenapa bisa sampai ada yang ratusan juta itu tuh dilihat dari apanya Pak? Itu Bedanya dilihatnya satu kebeningannya, dua kristalnya, ketiga warna gitu. warna. Iya, jadi kan kalau warna batu itu bermacam-macam gitu. Berarti mempunyai keunikan Keunikannya itu sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri, iya. terus ini Pak, kayak fasilitas yang pernah Bapak terima ya Pak dari Pemda Kabupaten Sukabumi terutama dan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tadi kan Bapak ngejelasin dari tahun 79 ya Pak 79, Bapak iya, ini dan iya. tadi sudah dibina dari tahun itu berarti sekitar 43 tahun ya Iya, Pak. iya. Nah, itu apa aja sih Pak yang pernah Bapak dapetin gitu? Kayak terkait mesin atau Iya, kalau ini? kalau yang udah didapetin dari perindustrian itu satu mesin gurinda, ya mesin potong 8 in, mesin potong 24 in, mesin ultrasonik, glapir. Ada lagi teman-teman yang lain dapat gitu. Di Desa Cimerang itu hampir dapat sekecamatan Purabaya nih sampai mendapat 4 kelompok kalau tidak salah. Iya. Terus Pak, kalau terkait pelatihan-pelatihan untuk pengembangan usaha Bapak, untuk pengetahuan-pengetahuan Bapak pernah mengikuti pelatihan apa saja Pak? Kalau pelatihan itu pelatihan itu kebanyakan sih saya itu dari perindustrian ya. Setelah dari perindustrian beberapa kali pelatihan saya dijadiin menjadi narasumber gitu. Iya. Wah, Bapak ini berarti selain menjadi pelaku usaha yang Iya. menjadi narasumber juga. Iya. Ya itu didampingi dari perindustrian kalau dulu Pak Suherna ya Pak Haji Ajat gitu. Itu setelah itu langsung saya diorbitan ke provinsi, ke pusat gitu. Nah di sana baru lebih mantap lagi gitu. Iya. Sampai bisa dipamerkan sampai ke luar negeri, gitu. Iya. Seperti ini di pameran keluar Di negeri pameran juga, ke luar negeri ya. Terus ini Pak, biar kayak masyarakat yang lain tahu ya Pak, kan selama ini masyarakat cuman beli dan makainya aja dan koleksinya. Iya. Biar masyarakat tahu ini proses produksinya tuh step by stepnya itu gimana sih Pak gitu? Proses produksinya itu Pak. Nah kalau pertama ya dulu dari mulai bahan baku kan dipukul pakai itu ya pakai apa? Palu. Kikir Oh, Pak sama kikir. martil. Kalau sekarang itu kan pakai mata gergaji, terus secara membelahnya juga sampai bisa praktis sekarang gitu. Jadi produksi itu sampai sekarang itu makin melimpah, makin bagus gitu hasil produksinya. Terus ini Pak, harapan Bapak ya untuk pengembangan usaha Bapak ini dan harapan buat dinas setempat ya Pak, terutama Pemda Iya. Kabupaten Sukabumi, apa Pak untuk pengembangan usaha Bapak ke depannya? Ya mudah-mudahan aja ya setelah ini penyakit COVID ini selesai gitu. Saya mendoakan supaya lebih lanjut lagi apa pembinaan dari perindustrian supaya lebih maju dan tak lupa lagi supaya langsung dipamerkan lagi gitu. Jadi supaya ada pengembangan lebih lanjut gitu. Ini Pak, terakhir ya Pak, ini kan batu aji ini atau batu akik ini ya Pak, sempat booming ya Pak di Iya. Indonesia di Iya. tahun-tahun sebelumnya Iya. ini. Apa sih kayak kiat-kiat dari Bapak dan tips-tips dari Bapak? Kok Bapak bisa bertahan sampai saat ini dan Bapak masih eksis sampai saat ini? Sedangkan mungkin di daerah-daerah lain yang lain tuh kebanyakan udah nggak Bangkrut berproduksi gitu, lagi iya. gitu Pak. Itu mungkin kiat-kiatnya atau ininya gimana? Nah itu kan gini ya, jadi kebanyakannya itu anak-anak muda yang baru itu kan asal jreng aja gitu ya pakai batu, tapi arti di batu itu kurang tahu gitu. Berarti tanpa tahu ilmu Pak, Iya, ya? terus ada yang istilahnya agak pinter gitu ya, pinter dia mengembangkan batu itu, oh umpamanya batu murah ini tuh jadi mahal tuh begini gitu. Oh terus batu yang murah ini jadi begini gitu. Nah itu di sana kebanyakan sekarang mengulik-ngulik itu. Apalagi sekarang udah ada online gitu Iya, ya. betul. Online udah pemasarannya sekarang hampir 40% di Desa Cimerang itu sekarang banyak keluar negeri sekarang melalui online itu. Iya. Jadi intinya mah kita harus tahu ilmunya dulu Ya, Pak. ilmunya Tahu dulu. dan celahnya. Celah-celahnya Celahnya. gitu. Yang penting ngerti di batu, ngerti baru di pemasaran gitu.